Pas saya itu berada di logo Beverly Hills itu, saya melihat konvoy truk dan mobil-mobil sering sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Satria Ponde Reactions. Berdasarkan dari komen dan rekomendasi dari para penonton, para pengikut saya juga di Instagram dan juga pun di YouTube, untuk saya mereaksi kejadian yang baru-baru ini menimpa Los Angeles di Amerika. Saya harus hati-hati nih dalam membahas sebuah bencana ini. Kita nggak tahu apa ini bencana alam, apa ini karena perilaku manusia. Belum ada ini alasan kenapa ada kebakaran hampir meratakan. Nanti kita lihat videonya sebelum dan sesudah di beberapa daerah di Los Angeles. Tapi sebelumnya, yang jelas saya sebagai manusia ya, karena ini lumayan viral, lumayan booming, lumayan diperbincangkan sekarang, ada kaitannya, pasti kalian sudah menebak, yaitu tentang Palestina. Nah, banyak yang pro Palestina di sosial media, bukan hanya orang Islam, tapi hampir kan yang pro Palestina bukan hanya Islam, alright? Dan juga orang-orang yang menjunjung humanity, yaitu apa yang terjadi di Gaza, benar-benar brutal, genocide, dan banyak orang-orang yang sudah tahu bahwa tindakan seperti itu nggak bisa diterima, dan orang tahu pendukung dalangnya di belakang adalah Amerika, right? Nah, tepat hari ini, mungkin pas kalian menonton juga, setahun yang lampau saya itu ada di Los Angeles, right? Saya pun sudah pernah ke Palestina dan juga Israel. Ini lumayan menarik ini untuk saya membahas, karena saya sudah melihat bagaimana situasi dan suasana di sana, baik itu di Palestina, di West Bank, dan juga di Israel, Tel Aviv, Jerusalem, dan juga di LA dan sebagian kota-kota di sekitar California, right? Sebelum saya mau mereaksi, berpendapat, yang jelas di setiap daerah, di setiap suatu kejadian seperti ini, saya yakin banyak innocent people, orang-orang yang tidak bersalah, orang-orang yang nggak tahu menahu, dan juga di kena bencana ini. Saya pribadi, karena saya orang Islam ya, kita tidak diajari untuk senang di atas penderitaan orang, apapun yang orang itu lakukan. Dan saya ikut berduka cita apa yang terjadi di California, terutama di Los Angeles. Karena saya tahu di Los Angeles saya ketemu dengan orang Indonesia, Bang Hidayat, dan banyak juga orang-orang yang di luar, apa namanya itu, yang merantau, imigran, komunitas Indonesia di sana juga lumayan banyak sekali. Mungkin salah satu terbanyak di Amerika itu adalah di California, tepatnya mungkin di Los Angeles ya, berdasarkan cerita dari Bang Hidayat. Dan saya ini mau fair, mau objektif ya, mau objektif. Kalian mungkin menebak karena saya adalah solidaritas tinggi banget ke Palestina, oke, karena saya sempat juga mengirimkan bantuan ke Palestina. Tapi kita harus objektif di sini, guys. Waktu saya nyampe di Los Angeles, saya terbang dari San Francisco kalau nggak salah, sekitar tanggal 13 atau 14 Januari 2024. Saya lumayan mixed feeling di sana, jujur. Pertama, saya ketemu Bang Hidayat, terus saya dibawa pergi ke tempat usaha salah satu orang Indonesia. Setelah itu kita pergi sholat di salah satu masjid yang dibangun oleh orang Indonesia. Itu kalau nggak salah Masjid Thohir, yang dibangun oleh Bapak Menteri BUMN semacam itu. And then lumayan besar, lumayan damai, lumayan tenang di sana. Karena di Inggris sendiri, saya ini
ya ada satu masjid yang benar-benar kokoh seperti masjid. Nah, di situ juga kokoh seperti masjid. Karena banyak di negara-negara lain di Eropa ini jarang-jarang ada banyak juga masjid yang benar-benar bentuknya kayak masjid, tapi itu nggak mudah untuk mendapatkan izin membangun rumah ibadah di negara-negara mayoritas non-Muslim. Oke, jadi saya sebagai orang Islam juga lumayan terharu juga, lumayan senang juga gitu ya kan. Bagaimana orang Amerika, terutama yang di Los Angeles itu menghargai perbedaan gitu, memberikan kebebasan untuk orang Islam beribadah. Tapi kita tahu juga Amerika sangat besar, rasis juga sangat tinggi, masih banyak problem-problem di Amerika ini. Yes, negara superpower, tapi dari superpower ke paling bottom, paling bawah itu ada di Amerika. Dari yang paling kaya ke yang paling miskin itu ada di Indonesia. Yang paling baik sampai ke yang paling buruk ada di Amerika. Karena it's big, right? Dengan bermacam-macam budaya, budaya Spanish, budaya Eropa, budaya original walaupun tinggal beberapa persen. Jadi memang nggak bisa kita umumkan Amerika ini, right? Cuman karena satu negara itu mempunyai pemerintah, right? Dan pemerintah itu adalah mewakili secara umum negara tersebut. So, di saat kejadian seperti ini, saya pun tidak menyalahkan atau menjudge orang-orang yang bilang ini adalah karma. Bilang ini adalah tangisan dari anak-anak Palestina. Right? Oke, saya udah kasih ini kan penjelasan bagaimana Amerika yang baik, right? Tapi tentu ada segi buruknya juga, oke? Di Beverly Hills, kita akan lihat sekali senjang kehidupan sosial, right? Beverly Hills di Amerika, oke, mereka pengen security, pengen keamanan karena mereka orang terkenal, bla 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 bla. Tapi kesenjangan sosial beda banget. Padahal sama-sama manusia nih. Ini manusia yang again tidak semuanya, tapi kita bisa merasakan, oke? Kita bisa merasakan perbedaan kesenjangan sosial tersebut. Di sana adalah kawasan-kawasan konglomerat, Malibu juga, kawasan-kawasan milioner atau miliarder, kayak gitulah kalau dirupiahkan. Nggak kebayang nol dari harta-harta mereka, right? Dan pas saya itu berada di logo Beverly Hills itu, saya melihat konvoi truk dan mobil-mobil sering sekali lewat. Karena 2024 Januari itu masih hangat-hangatnya kejadian, ya sampai sekarang sih sebenarnya, bagaimana invasi atau brutalnya Israel ke Palestina dan support penuh dari Amerika. Saya lihat banyak kampanye-kampanye atau mobil-mobil pribadi, truk, mobil umum juga ada berbenderakan Israel. Semuanya dikelilingi gitu. Pokoknya rame lah, gempita banget lah, menunjukkan mereka itu pendukung Israel, right? Walaupun rakyat Gaza itu sudah ribuan meninggal, tapi mereka lebih ke Israelnya. So, itu mata saya sendiri yang melihat. Tapi saya pasti yakin juga ada di sana orang-orang yang mendukung Palestina. Tapi waktu saya di sana, jarang banget saya lihat pendukung Palestina. Ya, again, pasti ada karena, lumayan besar juga California atau LA kan. So, tapi di daerah Beverly Hills memang seperti itu. Nah, dari kejadian ini, kebakaran ini lumayan aneh kalau menurut saya. Saya pun cerita sama teman-teman di sini agak aneh, right? Suhu di LA itu bukan suhu, apalagi Januari ya. Januari walaupun mereka nggak punya musim summer,
Oke, nggak ada yang, karena di Eropa pun walaupun cuaca dingin mayoritas, tapi kadang-kadang kalau bulan September atau pancaroba itu bisa mencapai 40 derajat juga di sini atau 39 derajat. Oke, make sense ada kebakaran gitu ya. Eh, di LA suhunya dari 20 sampai I don't know 25 paling banyak itu. Dengan security, dengan keamanan di LA, agak lumayan bertanya-tanya kita kenapa kecolongan gitu, kebakaran. Memang benar ada angin Santa, apa namanya itu, Santa Maria atau apa, saya lupa. Saya agak pikun kalau dengan nama-nama itu. Right? Jadi ada yang membawa udara kering hingga kebakaran itu berpindah-pindah, menyebar. Oke. Kemudian ada juga saksi mengatakan bahwa ini adalah dilakukan oleh orang. Ada yang ketangkap, itu dari Meksiko, pelakunya adalah orang yang suka membakar. Nah, namanya itu si pembakar ini arson kalau bahasa Inggrisnya, arson, arsonist. Oke, alright. Sebelum kita lebih dalam membahas tentang kebakaran di LA ini, kita lihat dulu yuk bagaimana bentuk dari LA di titik-titik kebakaran ini sebelum dan sesudah. Alright. Ini yang paling parah. Pacific ini. Tuh. Wih. Itu jutaan dolar harga rumah semua hancur. Gak kebayang asuransi, mereka pasti punya asuransi untuk ini, tapi namanya asuransi, mereka harus tahu dulu alasan kenapa api itu. Nah, ini butuh investigasi berbulan-bulan, tapi yang jelas asuransi bakal menyediakan untuk kebutuhan dari para korban dulu yang selamat. Karena juga banyak yang meninggal ternyata ya. So, saya kadang agak susah kalau mau mereaksi yang kayak gini. Saya nggak mau bikin orang, mengambil keuntungan dari sebuah bencana. Saya nggak mau banget. Tapi saya rasa ada keuntungannya juga untuk saya mereaksi ini. Pertama, saya mungkin mengajak para penonton untuk bagaimana, ya jika saya benar ya, jika saya benar, saya juga bukan guru besar juga, enggak. Jadi bagaimana kita bersikap itu, right? Berdasarkan ajaran agama kita dan berdasarkan pengalaman kita dan hati nurani kita. Jadi kita nggak menyinggung orang dan kita jangan sampai juga terjadi sama kita. Jadi kita menempatkan posisi kita sebagai korban di sana. Bisa jadi di sana ada korban anak-anak yang nggak tahu menahu tentang dunia ini. Sementara kita udah mengancam mengkondem dengan bilang karma. Tapi ada yaitu satu orang contoh, ya, namanya James Wood. Kalau kalian tahu, James Wood adalah seorang produser di saat kejadian Hamas dan Israel baru-barunya itu. Dia salah satu supporter Israel tersetia sampai ya lumayan lama banget, walaupun sudah banyak bukti-bukti di sosial media, tapi dia tetap bersekuku untuk bunuh semuanya di Gaza, itu lenyapkan mereka, bunuh mereka, cleansing Gaza. Dan ini yang terjadi.
Right, terlepas dari para korban yang innocent ya, saya harus mentionkan itu dulu, nanti ada yang cut terus dipublish, you know. Terlepas dari rasa simpati kita kepada yang innocent, yang nggak bersalah, tapi James Wood ini ya ininya kita ya kan. Kita juga manusia juga kan, kalau kita berpendapat ya ini kayaknya karma bagi dia karena dia nangis-nangis di stasiun TV karena rumahnya lenyap. Seperti neraka katanya. Tapi dia pengen Palestina seperti itu. So, mungkin ini karma. Right. Saya takut bilang karma karena you know, ini kalau saya bilangnya ini terjadi adalah mother nature, kekuasaan alam. Dan saya beragama Islam, alam itu yang menciptakan Allah, right? Jadi memang karma itu orang ateis juga percaya sama karma kan. Kalau kita berbuat jahat, kembalinya jahat ke kita, you know, goes around comes around katanya kan. So jadi ya you know, apa yang Trump lakukan, bilang sebelumnya, sebelum kebakaran ini, dia bakal menjadikan Timur Tengah sebagai neraka. Kalau kita lihat cuplikan dari video tadi, udah kayak Gaza, ya kan? Udah kayak neraka di sana. So, itu pun belum sadar Amerika. Belum. Masih sibuk-sibuknya sekarang mau mengambil Panama, Meksiko, Greenland, dan juga Kanada. Masih. So, ya, menyedihkan sekali. Itulah kehidupan di dunia, guys. Nah, kembali dari reaksi ini, kita lihat di sosial media banyak sekali. Kalau kalian lihat tonton di Fox atau channel-channel yang pendukung Israel, itu nggak akan ada komen-komen yang bilang ini adalah karma, ini adalah tangisan dari warga Palestina, anak-anak Palestina. Hampir 50 ribuan anak Palestina menangis. Nah, inilah yang terjadi ke LA. Alright, balasannya ke LA. Tapi kalau di stasiun TV Amerika itu nggak kelihatan. Kalau kalian lihat di BBC, it's okay. Mereka nggak blok kata Palestina. Kalau di stasiun Fox kayak itu, kalau kalian bikin Gaza nanti komen kalian hilang gitu. Nggak ada, semuanya pure pro Israel. Nah, yang dibasmi oleh api ini adalah, sorry kalau saya menjelaskan agak random muter-muter karena saya nggak ada berkonsep, saya hanya ngasih pendapat berdasarkan otak saya sekarang berpikir, oke? Mudah-mudahan kalian mengerti. Ya, korban ini mayoritas di tempat-tempat mewah. Kalian lihat di video, berdasarkan video, orang-orang yang punya kuasa, right? Kuasa dalam berpendapat, kuasa dalam keuangan, you know, kuasa dalam pemerintahan. Walaupun selebriti, oke? Makanya sebagai orang yang dilihat orang itu, kalau saya sendiri ya, kalian lihat aja di Instagram story saya agak berkoar juga tentang apa keadilan, apalagi tentang kemanusiaan gitu. Karena saya ngerasa diberi kesempatan seperti ini untuk melakukan at least sedikit gitu untuk orang-orang yang memfollow saya, mengasih pencerahan atau dukungan ke yang benar gitu. Tapi mereka-mereka ini banyak yang enggak. Ada juga, dibandingkan dengan pendukung Israel, ada kubu pendukung Palestina itu sedikit. Kita lihat aja seperti rapper McLaren, terus itu pendukung Palestina, dia berbicara selalu vokal tentang Palestina. Ada beberapa juga kayak saya lupa Buffalo, something like that, aktor. Kemudian banyak lagi yang enggak. Itu hanya sebagian kecil dari selebriti yang punya suara, yang punya pengaruh. Karena mereka ditonton, karena mereka didengar oleh pendukungnya. Mereka nggak mau, you know, mengeluarkan itu. Karena mereka takut dengan karir, keuangan mereka, job mereka. Karena memang benar,
kita pun di posisi mereka mungkin kadang-kadang mikir juga ya, manusiawi juga sih sebenarnya. Tapi ini permasalahannya udah genocide, di Gaza ini. Minimal mereka menunjukkan solidaritas mereka sedikit karena mereka mempunyai power. Apalagi, ya sekarang ini mereka mendapat musibah seperti itu. Dan banyak selebriti yang kena musibah, yang nggak kena musibah kayak siapa namanya itu yang ini punya yang iklan Hugo itu, dia langsung mau saya baru aja lihat itu mengasih sumbangan ke orang kaya, sementara banyak orang kelaparan di Afrika, orang-orang di Gaza juga butuh. Dia nggak bersuara. Itu salah satu contohnya. Double standard dan juga diskriminasi, pandang bulu itu mereka benar-benar masih ada di sana. Dan selfishness bergrup-grup kayak gitu itu masih kental banget di Hollywood yang kayak gitu. So kayak James Wood ini dan teman-temannya ini karena apa? Karena memang industri-industri di Amerika itu banyak dipegang oleh Amerika, ya gitulah. Tapi kalau saya yakin seandainya saya juga bekerja di industri orang Zionis, mereka Yahudi ya, tapi Zionis, mereka yang pegang, saya nggak akan takut untuk kehilangan kerjaan itu. Saya yakin, walaupun pendapatan saya mungkin jutaan dolar, saya nggak akan nutup mulut. Jadi memang ya mayoritas dari mereka itu nutup mulut, nggak mau komen. Padahal kalau mereka komen sedikit aja, orang-orang akan terpengaruh dan pemerintah mereka agak sedikit bangun juga, Nah, kita bahas dengan dahsyatnya api ini. Ini adalah salah satu sejarah yang terbesar tentang kebakaran di LA, mungkin di seluruh Amerika ya. Karena susah dianalisa. Memang kalau secara botol minuman itu kan plastik itu kalau kena cahaya matahari kan keseringan, maksudnya terlalu panas, akhirnya meledak atau memencatkan api, dan jika di sekitarnya kering maka akan kebakaran karena ada angin yang dibilang ada angin apa itu, Maria atau apa gitu kan, Santa apa gitu, Santa Cruz atau apa, gue lupa benar-benar. Terus dibawa ke tempat-tempat lain. Oke. Nah, reservoir itu kayak bendungannya itu ternyata Amerika fokus ngasih dana ke Israel daripada memaintain reservoir bendungan air itu yang akan digunakan oleh firefighter, pemadam kebakaran. Jadi pas pemadam kebakaran mau ngambil air itu, airnya nggak ada. Jadi skenario ini udah udah nasibnya LA ini kebakar gitu. Gitulah kekuasaannya ya kan. So memang udah Mother Nature dan Tuhan Sang Pencipta menginginkan itu terjadi, dan nggak ada hujan. Memang di LA memang jarang juga hujan sih katanya orang di sana. Tapi waktu saya di sana hujan. Dan suhu nggak begitu panas, tapi kok apinya sebegitu ekstrimnya, ya kan? Banyaklah analisa-analisa kenapa api itu seperti itu di LA. Sampai sekarang belum ada kepastian confirm dari polisi, dari pihak yang berwajib apa sebenarnya alasan utama kebakaran itu terjadi. Nah, kalau kita membahas tentang hubungannya dengan Palestina, Israel, dan Amerika, memang benar. Memang ini related together, ya, berhubungan. Karena seperti saya bilang dari awal, Amerika bukan cenderung lagi, memang full support ke Israel. Banyak yang non-Muslim atau yang agama tertentu di Amerika itu menganggap, bukan hanya di Amerika, di dunia ini, kenapa mereka support Israel, yang pemerintah Amerika, karena
ada ininya kan, ada maunya karena mereka akan menanam saham atau bikin project di West Bank. Oke, itu settlement ilegal itu, walaupun udah dilarang oleh PBB, tapi tetap mereka lakuin, nggak ada yang bisa memberhentikan, ya kan? Itu kalau dari segi pemerintah Amerika dan Israel. Oke, jadi Israel memang dikendalikan sebenarnya. Israel ini sebenarnya merugi. Mereka itu dikendalikan oleh Amerika, tapi Israel karena Zionis ini lebih ke mempertahankan nama Israelnya ini, mereka lanjut, padahal Amerika lah yang mengendalikan Israel ini. So, nah yang lain-lain itu yang umat agama tertentu bilang kalau Israel adalah tanah perjanjian Tuhan. Itu di zaman Nabi Musa kalau nggak salah. So, ada 3.500 tahun yang lampau, kata orang Yahudi. Saya nggak mau bilang Yahudi, karena saya di Israel pun ketemu dengan orang Yahudi, mereka baik. Jadi kalau kalian ke Israel, kalau kalian tanya Palestina, terus mereka jawab Arab, nah itu Zionis. Tapi kalau mereka menjawab Palestina, nah itu Yahudi yang baik. Oke? Itu Yahudi yang biasa. Jadi mereka mengakui Palestina. Arabs lives here. Arab. Yeah. Ah. A little bit Jewish. Where you see the blue sign? Oh, the blue sign is Jewish. Yeah, and this is the color. Look. Yeah, This cotton. this quarter. Yes. 1 second. Jadi, di sana ada orang Islam juga, walaupun persennya sedikit di Israel. Jadi kalau di Israel itu yang Zionis nggak ada pernah sekali. Mereka marah kalau kita bilang Palestina. Itu Arab bagi mereka. Nah, di sana Arab katanya. Gitu. So, makanya saya bilang Zionis saja. You know. Dan saya ketemu dengan orang Yahudi di sana, mereka baik. Mereka cerita sama kita, mereka simpati dengan orang Palestina juga. So, ya, jadi mix di setiap negara itu memang benar, kita nggak bisa mengumumkan. Makanya saya nggak bisa bilang ini karma atau apa, karena yang jadi korban bukan hanya orang-orang yang berperilaku nggak adil atau nggak baik, banyak juga yang innocent. Dan saya juga ngerti, sang pencipta nggak bisa juga kan, kenapa nggak Israel, kenapa harus Los Angeles yang kebakar. Kalau Israel kebakar, di Israel pun nggak semuanya Zionis, juga ada orang innocent. Di LA juga begitu. Tapi saya setuju sih, sang pencipta kalau ini memang harus terjadi kebakaran ini ya, memang Amerika yang dalang paling biang keroknya gitu. So, memang benar yang kena banyak juga orang-orang yang innocent, tapi ini adalah masalah Amerika, oke? Mewakili Amerika secara utuhnya. So, ya, jadi memang orang-orang di dunia yang nggak mengerti dengan Israel, mereka anggap Israel adalah tanah perjanjian Tuhan. Memang benar di kitabnya mereka, 3.500 yang lampau, alright? Tapi kalau kalian ketemu orang agama tertentu sudah pernah ke Israel, bukan holiday ya, bukan umroh atau pilgrimage, tapi mereka tinggal di sana, mereka akan berubah pikiran. Mereka tahu, karena di sini saya juga ketemu orang agama tertentu tersebut pernah ke Israel, pergi beribadah. Habis itu dia nggak bisa berkata apa-apa, Memang mereka sudah brainwash, right? Menggunakan kata-kata tanah perjanjian Tuhan, oke? Orang agama tersebut itu nggak diiniin sama orang Zionis di sana. Ada yang perempuan di sana gitu kan, agama tertentu ini dipukul sama Zionis. Mereka nggak ada satu
golongan atau satu agama pun yang mereka hormati, yang mereka hargai. Bagi mereka, mereka adalah golongan atau agama yang di atas segalanya. Itu titik 100%, right? Bagi mereka, mereka paling atas. Okay? Mereka adalah manusia pilihan. Jadi saya juga ini, walaupun di Indonesia juga, kalau kita bilang Palestina, tapi nggak semuanya juga ya, karena ada beberapa agama tertentu juga, seperti saya bilang tadi, yang dari Inggris, yang ngerti dengan sejarah, yang ngerti, yang memakai logika juga, mereka juga mendukung Palestina. Right. Ya, kalau tanah perjanjian dan Amerika juga setuju, kalau kita, kita logika aja ya, kita berada di posisi orang Israel nih sekarang, atau Zionis ini, 3.500 tahun yang lampau, ini adalah tanah gue. Nah, sekarang gue yang pegang, ya kan? Jadi lu nggak berhak 3.500 yang tahu. Oke. Kita pakai aja logika kita, turunin dikit gengsi kita. Oke lah, saya setuju. Nah, Amerika ini sama Inggris kan mereka yang sibuk nih. Bagaimana dengan Amerika sendiri? Orang Indian itu baru sekitar 500 tahun yang lampau max. Bagaimana suatu saat orang Indian ini menuntut ini tanah gue, ya kan? Mana yang lebih real, yang lebih recent, yang lebih terbaru maksudnya. Orang Indian bisa aja kan mengusir semua orang, siapapun yang datang ke Amerika tersebut. Mereka yang punya, mereka udah 10.000 tahun yang lampau di sana. Sementara 200 atau 300 tahun yang lampau diambil alih oleh Inggris, Prancis, dan juga Spanyol, dan sekarang menjadi Amerika. Bagaimana dengan Australia? Masuk akal nggak sih? Kalau orang Aborigin ngusir semuanya, suatu saat di sekitar 3.000 tahun lagi, mereka keluar, mereka bersenjata, terus mereka usir semuanya. Ya kan? Ngerti nggak kalian maksud saya? Udah 3.500 tahun yang lampau mereka menuntutnya sekarang. Itu nggak masuk akal. Itu sebenarnya. So that's it what I want to say, guys. It's just, kalau orang Padang bilang tajam sabalah. Tajam sabalah itu cuma berlaku kalau dia diuntungkan. Oke, itu aja. Kalau mereka melakukan sesuatu tapi mereka yang dirugikan, ya nggak berlaku aturan tersebut. Ya, kalian pasti udah tahu semua. Nah, itulah reaksi saya. Saya bukan expert, jadi saya mungkin nggak bisa memberikan, tapi sampai sekarang pun belum ada yang confirm apa penyebab dari kebakaran ini. Orang hanya menganalisa dan membuat sebuah narasi-narasi tentang apa yang terjadi di LA dan Amerika ini. Tapi Amerika kayaknya cuek-cuek aja deh. Right. Ya, karena saya bukan expert, jadi saya nggak bisa menjelaskan lebih detail tentang kebakaran ini. Tapi saya sebagai, manusia biasa, dan saya diajari dari agama saya nggak berani untuk bilang karma. Yang pastinya saya ikut berlangsung kawa. Mudah-mudahan apalagi ada orang Indonesia di sana, jika menjadi korban, mudah-mudahan diberikan kekuatan dan cepat recover kembali. Ya, jadi kita harus pintar-pintar juga dalam berpendapat. Ini apapun pendapat kita kita merepresentasikan apakah itu daerah kita, apakah itu kebangsaan kita, apakah itu agama kita. Jangan kita hanya menuruti emosi atau gas-gas sesaat. Kita harus pikirkan itu. So, di sini pun saya juga hati-hati kalau berpendapat. So, thank you so much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.